Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Praktikum Struktur Data, yaitu Ibu Salwa Nursyahida, SPD MSI, dan rekan-rekan sekalian. Saya Cindy Ayu Lestari dengan NIM 12370100015. Perkenalkan, nama saya Meta Aulia Fadila dengan NIM 12370100027. Di sini saya dan rekan saya akan menampilkan serta menjelaskan mengenai program yang kami buat, yaitu tentang perpustakaan. Tujuan pembuatan program perpustakaan ini yaitu pertama, efisiensi manajemen buku, yaitu mempermudah pengelolaan daftar buku yang tersedia di perpustakaan dan memberikan cara sistematis untuk menambahkan, meminjam, dan mengembalikan buku. Kemudian yang kedua ada pengelolaan antrian yang rapi. Nah, pengelolaan antrian yang rapi ini untuk mengatur antrian peminjaman dan pengembalian buku secara terstruktur dan menghindari kesalahan atau kekacauan dalam melayani banyak pengguna sekaligus. Kemudian kemudahan untuk pengguna. Nah, program perpustakaan ini menyediakan tampilan daftar buku yang tersedia sehingga pengguna dapat memilih buku yang diinginkan dan mempermudah pengguna untuk melakukan proses peminjaman dan pengembalian buku. Kemudian dalam pemrograman ini terdapat pencatatan riwayat transaksi, yaitu gunanya untuk menyimpan informasi tentang transaksi, peminjaman dan pengembalian buku, dan memungkinkan perpustakaan untuk melacak aktivitas pengguna. Kemudian adapun kode Japa dari program perpustakaan, yaitu di sini ada import Java text simple date format dan import Java until. Import di sini yaitu untuk memuat library yang dibutuhkan, dan Java text simple date format yaitu untuk memformat tanggal. Kemudian Java until untuk menggunakan koleksi seperti queue, stack, list, dan kelas entitas lain. Kemudian public class perpustakaan ini mendeklarasikan kelas utama bernama perpustakaan. Kemudian ada static string daftar buku. Nah, daftar buku di sini yaitu array berisi daftar buku yang tersedia di perpustakaan. Kemudian ada static queue atau antrian peminjaman dan antrian pengembalian. Nah, queue atau antrian untuk memproses peminjaman dan pengembalian buku. Kemudian riwayat transaksi ini yaitu stack untuk menyimpan riwayat transaksi, dan daftar peminjaman yaitu list untuk menyimpan data buku yang sedang dipinjam. Kemudian kelas ini mempresentasikan data peminjaman buku dengan atribut. Nah, seperti nama peminjam. Nama peminjam di sini yaitu nama orang yang meminjam. NIM peminjam yaitu NIM peminjam. Kemudian nama buku yaitu buku yang dipinjam. Kemudian tanggal peminjam yaitu tanggal buku yang dipinjam. Kemudian di sini ada main metodenya yaitu public static void main string art. Metode utama yang menjalankan program dan menyediakan menu utama dan memproses input pengguna. Kemudian ada public static invalidasi pilihan scanner. Nah, di sini yaitu validasi input agar pengguna hanya memasukkan angka yang valid. Kemudian ada fitur 1 yaitu lihat daftar buku. Nah, ini yaitu
programnya public status void tampilan daftar buku, for in dan sebagainya itu menampilkan daftar buku yang tersedia. Selanjutnya yaitu ada fitur-fitur yang ada di program. Tadi Cindy sudah menjelaskan fitur pertama. Nah, sekarang fitur yang kedua yaitu ada tambah antrian peminjaman. Pada fitur ini nanti user atau pengguna akan diminta untuk memasukkan NIM, nama, dan memilih buku. Setelah memasukkan nama, NIM, dan buku apa yang akan dipinjam, data tersebut akan dimasukkan ke dalam antrian pinjaman. Fitur yang ketiga yaitu proses peminjaman buku. Pada fitur ini akan mengambil peminjam dari antrian peminjaman yang tadi sebelumnya saya jelaskan dan akan diproses. Lalu data peminjaman akan dimasukkan ke dalam daftar peminjam dan akan menampilkan konfirmasi bahwa buku yang dipinjam itu telah berhasil. Yang keempat yaitu tambah antrian pengembalian. Setelah meminjam buku, tentunya kita akan melakukan pengembalian buku gitu. Nah, dalam fitur ini tambah antrian pengembalian akan dimintai kembali terkait nama dan NIM. Lalu data tersebut akan ditambahkan ke dalam antrian pengembalian. Fitur yang kelima yaitu proses pengembalian buku. Pada proses ini mengambil data dari antrian pengembalian dan memeriksa buku yang sedang dipinjam oleh pengguna. Lalu akan menampilkan daftar buku yang dapat dikembalikan dan memproses pengembalian buku yang dipilih. Juga fitur ini akan menghitung denda jika ada buku yang terlambat dikembalikan. Jika terlambat, akan menghitung dendanya itu 1.000 per hari dan menampilkan informasi keterlambatan atau konfirmasi pengembalian tepat waktu. Jadi kalau misalkan si penggunanya tuh terlambat, maka nanti akan menghitung dari per harinya gitu. Tetapi jika pengembalian bukunya tepat waktu, maka akan ada konfirmasi pengembalian bukunya tepat waktu. Fitur yang keenam yaitu riwayat transaksi. Nanti dalam fitur ini tuh akan ada transaksi yang telah dilakukan dalam pengembalian buku. Fitur selanjutnya yaitu penutupan program. Ketika pengguna memilih menu keluar, maka program akan selesai. Jadi itu tadi yang telah saya dan rekan saya jelaskan terkait program yang kami buat mengenai perpustakaan. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari program ini yaitu Q digunakan untuk mengatur peminjaman dan pengembalian buku berdasarkan urutan, sedangkan stack atau tumpukan digunakan untuk mencatat riwayat transaksi. Dan program ini mengelola peminjaman dan pengembalian buku dengan tambahan fitur validasi input, denda, keterlambatan, serta daftar transaksi untuk memudahkan peminjaman. Nah, berikut ini adalah codingan yang saya dan rekan saya buat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.